Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dalam pembelajaran IPA. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari wabah COVID-19 ya. Salam sejahtera selalu buat kalian semua. Untuk kegiatan kali ini kita membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Ya, melanjutkan sistem reproduksi pada laki-laki. Ya, untuk kesempatan ini kita pelajari yaitu sistem reproduksi pada wanita. Oke, untuk sistem reproduksi pada wanita ini di antaranya nanti kita akan mempelajari atau terbagi menjadi dua bagian. Ada bagian organ dalam dan juga bagian organ luar. Nah, organ dalamnya di antaranya ada oviduct, ovarium, uterus, vagina, atau juga ada istilah lain oviduct atau indung telur ya, maaf. Tuba Fallopi, ovarium, indung telur, uterus, rahim, ya, vagina, dan juga bagian luarnya terdiri atas vulva dan klitoris. Itu merupakan sistem reproduksi yang akan kita pelajari. Untuk alat reproduksi pada wanita, di antaranya bagian-bagiannya. Ya, bagian-bagiannya ada sepasang ovarium atau indung telur, bagian kiri dan bagian kanan. Lalu ada oviduct atau tuba Fallopi atau saluran telur. Ini ya, oviduct atau saluran telur atau tuba Fallopi, jadi banyak istilahnya. Selain itu juga ada uterus atau rahim ya. Ada rahim. Selain ada rahim juga ada vagina ya. Dan juga ada organ kelamin bagian luar. Di antaranya organ kelamin bagian luar. Itu alat-alat reproduksinya. Nah, di antaranya bagian pertama yaitu ovarium atau indung telur. Ya. Ovarium atau indung telur. Ini merupakan kelenjar ya. Kelenjar kelamin yang memproduksi ovum atau sel telur. Ya, jadi ini fungsinya adalah untuk pembuatan sel telur atau ovum, ya, objek seleksi hormon estrogen dan progesteron. Nah, ovarium atau indung telur adalah kelenjar kelamin wanita yang berfungsi menghasilkan ovum, hormonnya hormon estrogen dan hormon progesteron. Estrogen disekresi oleh folikel the graft dan dirangsang oleh FSH. Ini merupakan istilah-istilah ya. Estrogen berfungsi untuk menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Ini untuk perempuan ada estrogen, yaitu ya, adanya tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Ini biasanya sangat kelihatan sekali ya. Banyak tanda-tanda kelamin kalau seorang wanita mulai akhir balik ya. Di antaranya lain dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu suaranya ya yang berubah, kalau perempuan itu kelihatan sekali. Lalu ada progesteron disekresi oleh corpus luteum atau dan dirangsang oleh LH. Ya. Progesteron berfungsi mempersiapkan dinding uterus agar dapat menerima ovum yang sudah dibuahi. Itu bagian ovarium ya. Di antaranya ada hormon estrogen dan progesteron. Ovarium itu ada dua buah, sepasang di kiri dan di kanan. Lalu yang lainnya
yaitu ovidak atau tuba palopi atau saluran telur. Ini dari apa? Dari indung telur atau dari indung telur nanti disalurkan melalui saluran yang disebut dengan ovidak atau tuba palopi. Ya, fungsinya adalah untuk menyalurkan sel telur ke uterus atau rahim dengan gerakan peristaltik dibantu dengan gerakan sisilia pada dindingnya. Jadi ada sisilia di sini, ada rambut-rambut getah. Nah, ovidak ini saluran telur jumlahnya sepasang dengan panjang sekitar 10 cm. Nah, bagian pangkal berbentuk corong disebut infundibulum dengan rumbai-rumbai untuk menangkap ovum yang dilepaskan ovarium, dan juga ovidak berfungsi untuk menyalurkan ovum dari ovarium menuju uterus, atau dari indung telur menuju uterus. Ya. Selain ovidak juga ada uterus atau rahim. Ini fungsinya adalah untuk berkembangnya embrio selama kehamilan. Volume uterus mampu mengembang hingga 500 kali. Itu. Lalu fungsinya, ya, uterus adalah rongga pertemuan dari ovidak kiri dan kanan berbentuk buah pir dengan bagian bawah mengecil disebut cervix atau leher rahim. Uterus berfungsi sebagai tempat perkembangan zigot jika terjadi fertilisasi atau pembuahan. Ya. Dinding uterus terdiri dari beberapa lapisan jaringan otot polos, ya, yaitu yang disebut dengan endometrium yang mengandung banyak pembuluh darah dan menghasilkan lendir, dan juga alat reproduksi yang lainnya adalah vagina, yaitu tempat penis pada saat kopulasi dan sebagai jalan keluar daripada proses kelahiran. Nah, vagina ini saluran akhir dari saluran reproduksi bagian dalam. Dinding vagina terdiri dari beberapa lapisan, yaitu dari lapisan dalam berturut-turut ada jaringan ikat berserat, jaringan otot, dan juga ada lapisan terluar kelenjar bertolin. Ya. Jaringan berserat dan jaringan otot bersifat elastis untuk memberikan jalan bagi janin ketika dilahirkan. Itu untuk vagina. Lalu bagian luarnya, ya, bagian luarnya ada klitoris atau klentit, ya, yaitu struktur yang sama dengan penis, dan pulpa terdiri atas labium mayor, itu bibir besar, dan labium minor, itu bibir kecil. Ya. Selain itu ada juga lubang saluran kencing, lubang vagina bagian terluar, dan juga pundus bagian lipat paha. Ya. Ini bagian-bagiannya. Nah, oke. Yuk. Yang lainnya yaitu pulpa, ya, merupakan celah terluar dari organ kelamin wanita. Terdiri dari mons pubis dan mons veneris, merupakan daerah terluar dari pulpa yang banyak mengandung jaringan lemak. Di bawah mons pubis terdapat sepasang lipatan bibir besar atau labium mayor dan sepasang lipatan kecil atau labium minor. Ya. Keduanya berfungsi melindungi vagina. Nah, pada pulpa bermuara dua saluran, yaitu saluran uretra dan saluran kelamin. Ya, jadi untuk perempuan itu ada dua saluran, tidak seperti laki-laki. Pada daerah dekat ujung vagina terdapat simen atau selaput darah, yaitu selaput yang mengandung banyak pembuluh darah. Ya, itu untuk pulpa. Selain untuk pulpa juga kita kenal adanya klitoris. Nah, adalah tonjolan yang dibentuk dari gabungan bagian atas labium mayor dan labium minor. Klitoris merupakan gabungan organ erektil yang dapat disamakan dengan penis pada pria. Klitoris juga tersusun dari corpus cavernosum
carpenosa, dan juga banyak pembuluh darah dan ujung-ujung saraf perasa. Ya. Itu untuk klitoris. Nah, ada prosesnya, proses oogenesis. Ya, adalah proses pembentukan sel telur di dalam ovarium. Ya, pembentukan sel telur di dalam ovarium. Di dalam ovarium terdapat oogonium, sel indung telur, di mana oogonium bersifat diploid, bisa belah dua. Oogonium memperbanyak diri dengan pembelahan mitosis, menghasilkan oosit primer yang bersifat diploid. Ya, jadi terjadi proses pembelahan nih. Selain itu juga oogenesis sudah dimulai ketika janin berusia 5 bulan. Ya, sampai bayi berumur 6 bulan, oosit primer akan membelah secara meiosis, tetapi tidak dilanjutkan sampai anak perempuan tadi mengalami pubertas. Nah, saat itu oosit primer dalam keadaan dorman atau dalam keadaan diam, ya, dalam keadaan diam. Masih mengenai oogenesis, ya, ini gambarnya, ya. Ini adalah merupakan indung telur, di mana terdapat beribu-ribu ovum. Ya, di ovarium beribu-ribu ovum nanti dilepaskan. Sel telur yang lepas dalam tahap oosit sekunder, nah, nanti terjadi pembelahan. Ini yang disebut dengan pembelahan tadi adalah mitosis. Ya. Oke, selain itu juga oogenesis saat bayi perempuan lahir, itu kurang lebih ada 1 juta oosit primer dalam setiap ovariumnya. Yang terjadi degenerasi selama masa pertumbuhan sampai ketika pubertas. Jumlah oosit primernya sekarang tersisa 200.000 saja. Ya. Lalu saat pubertas, oosit primer akan melanjutkan meiosis 1 menjadi 1 oosit sekunder dan 1 polosit primer. Di mana nanti proses oogenesis ini, nah, ini terjadi pembelahan-pembelahan, ya, terjadi pembelahan terjadi pada waktu anak perempuan masih dalam kandungan, ada oogonium, ya, dia menghasilkan oosit primer. Ya. Lalu oosit sekunder melanjutkan meiosis 2, tetapi tidak selesai sampai terjadinya ovulasi. Nah, jika tidak terjadi fertilisasi, oosit sekunder akan berdegenerasi. Tapi jika terjadi fertilisasi, meiosis 2 akan dilanjutkan kembali dengan hasil 1 oosit dan 1 polosit sekunder, sedang polosit primer membelah menjadi 2 polosit sekunder. Hasil akhir dari oogenesis adalah 1 buah oosit yang akan tumbuh menjadi ovum dan 3 buah polosit sekunder. Yaitu proses oogenesis. Ya. Nah, ini prosesnya. Tadi membelah menjadi 2. Nah, yang 1 nanti membelah menjadi 3. Lalu, nah, kan terbentuklah ovum. Ya, kan terbentuk ovum atau sel telur. Ya. Nah, itu kira-kira masih oogenesis. Nah, ketika mengalami oogenesis, oosit berada dalam suatu folikel yang berfungsi menyediakan sumber makanan bagi oosit. Folikel juga mengalami perubahan seiring dengan peristiwa oogenesis. Pada tahap meiosis 1, folikel primer menjadi folikel sekunder saat terbentuk oosit sekunder. Folikel sekunder menjadi folikel tersier, ya, menjadi folikel tersier. Lalu pada masa ovulasi, folikel tersier menjadi folikel de Graaf. Setelah oosit keluar, keluar dari folikel de Graaf menjadi corpus luteum. Jika tidak terjadi fertilisasi, corpus luteum akan mengerut menjadi corpus albicans
Jika terjadi fertilisasi atau pembuahan korpus luteum akan tetap mempertahankan diproduksinya hormon estrogen dan progesteron, ya, dan progesteron. Oke, yuk. Coba kalian jawabnya dengan singkat di GC yang disebutkan urutan alat kelamin bagian dalam dan juga alat kelamin pada bagian luar untuk wanita, dan selain itu juga jelaskan fungsi opidak, ya, dan uterus pada sistem reproduksi wanita. Itu tugas yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian jawab di GC, bisa hasil tulisannya dipoto ataupun bisa kalian ketikkan langsung di GC. Oke, terima kasih atas perhatian anak sekalian, yang mudah-mudahan bisa dipahami, ya, walaupun hanya sepintas. Dan diharapkan juga kalian baca buku literasi yang lain yang berhubungan dengan reproduksi manusia. Oke, yuk, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.